Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang network layer atau uh, layer jaringan pada OSI layer. Atau lebih tepatnya OSI layer ketiga. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu ada Ethernet Protocol, Ethernet Evolution, Frame Ethernet Protocol, Ethernet MAC Address, dan juga LAN switch. Pertama kita bahas tentang Ethernet Protocol. Jadi di network layer itu adalah lapisan jaringan atau network layer pada OSI layer ketiga. Nah, di sini dia menyediakan layanan untuk mengizinkan perangkat akhir atau end device bertukar data di seluruh jaringan. Untuk mencapai transport end-to-end, lapisan jaringan itu akan menggunakan 4 proses dasar. Yang pertama itu ada addressing end device, ada enkapsulasi, ada routing, dan juga dienkapsulasi. Nah, addressing end device itu end device atau perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP yang unik untuk identitas pada jaringan nantinya. Nah, sedangkan enkapsulasi itu adalah lapisan jaringan dia melakukan proses mengenkapsulasi PDU atau Unit Data Protocol dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Nah, proses enkapsulasi itu menambahkan informasi header IP seperti alamat IP dari host sumber pengirim dan juga tujuan si penerima. Kemudian proses routing. Routing itu adalah proses lapisan jaringan yang akan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket tersebut harus diproses oleh router. Nah, peranan router itu adalah memilih jalur terbaik dan paket langsung menuju host tujuan dalam sebuah proses yang dikenal dengan istilah routing. Kemudian ada juga proses dienkapsulasi. Nah, ini ketika paket nanti tiba di lapisan jaringan host tujuan, host akan memeriksa header IP dari paket. Kemudian jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP-nya sendiri, header IP akan dihapus dari paket. Setelah paket dienkapsulasi oleh lapisan jaringan, layer 4 PDU yang dihasilkan dilewatkan ke layanan yang sesuai dengan lapisan protokol. Nah, itu adalah 4 proses dasar yang akan dilakukan oleh layer ketiga atau network layer. Nah, di sini ini gambarnya ya. Ini layer ketiga itu kan network layer. Nah, di sini dia akan melakukan 4 proses tadi. Itu ada yang namanya pengalamatan atau addressing end device, diberikan IP, kemudian ada proses enkapsulasi dalam bentuk paket, kemudian ada proses routing juga, yaitu milih jalur terbaik. Nah, nanti ketika dia telah sampai di host tujuan, nah paketnya itu dilakukan proses de-enkapsulasi. Nah, terus kemudian di layer ketiga atau di network layer itu ada protokolnya, ada protokol network layer. Nah, di sini protokol lapisan jaringan itu ada 2 versi. Ada yang protokol versi 4 atau IPv4 atau ada juga yang terbaru itu protokol internet versi ke-6 atau IPv6. Nah, di sini dia mempunyai karakteristik IP protokol. Nah, pertama enkapsulasi IP. Jadi IP mengenkapsulasi segmen lapisan transport dengan menambahkan header IP. Kemudian header ini digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Header IP tetap di tempat sejak paket meninggalkan host sumber sampai tiba di host tujuan. Jadi ini yang dilakukan oleh protokol network layer di lapisannya. Nah, ini protokolnya yang dilakukan yaitu protokol pengenkapsulasian IP. Nah, ini masih proses enkapsulasi IP. Jadi proses encapsulating data layer by layer itu memungkinkan layanan pada lapisan yang berbeda berkembang dan berskala tanpa mempengaruhi lapisan yang lain. Nah, ini berarti segmen lapisan transport dapat dengan mudah dikemas oleh IPv4 atau IPv6, tergantung versi yang digunakan, atau oleh protokol baru yang mungkin dikembangkan nantinya di masa depan.
Nah, router dapat menerapkan protokol lapisan jaringan yang berbeda ini untuk beroperasi secara bersamaan melalui jaringan. Nah, perutean yang dilakukan oleh perangkat perantara ini hanya mempertimbangkan isi header paket lapisan yang ada di lapisan jaringan atau network layer. Nah, terus kemudian ini ada karakteristik dari IP-nya. Jadi IP itu didesain sebagai protokol dengan overhead yang rendah. Terus kemudian hanya menyediakan fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling terkait. Nah, protokol ini tidak dirancang untuk melacak dan juga mengelola aliran paket. Terus selanjutnya ada istilah IP tanpa koneksi atau connectionless communication. Nah, ini artinya tidak ada sambungan end-to-end khusus yang dibuat sebelum data dikirim. Gitu ya. Jadi sebelum data dikirim itu nggak ada koneksi antara antar device yang akan dikirim. Nah, kemudian komunikasi connection communicationless itu secara konsep serupa dengan mengirim surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerima sebelumnya. Jadi IP tidak memerlukan pertukaran informasi kontrol awal untuk membuat koneksi end-to-end sebelum paket diteruskan. Nah, IP juga tidak memerlukan field tambahan di header untuk menjaga koneksi yang stabil. Nah, proses ini sangat mengurangi biaya overhead IP. Tanpa koneksi end-to-end yang sudah ada sebelumnya, pengiriman tidak secara langsung atau tidak disadari apakah perangkat tujuan itu ada dan berfungsi saat mengirim paket, atau mereka tidak menyadari jika tujuan menerima paket atau apakah mereka dapat mengakses dan juga membaca paket. Jadi ya koneksinya belum terhubung sebelumnya tanpa ada paket yang dikirim. Jadi harus ada proses pengiriman paket dulu baru dia tahu ada koneksi atau tidak. Nah, terus kemudian ada juga namanya IP based effort delivery. Nah, di sini karakteristik pengiriman IP yang tidak dapat diandalkan ataupun base effort ya. Jadi protokol IP ini tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirim sebenarnya itu terkirim atau terterima. Nah, itu tidak dapat diandalkan, itu artinya IP tidak memberikan kemampuan untuk mengirim ulang paket jika terjadi kesalahan. Nah, jika paket terangannya out of order dikirim atau paket hilang, maka aplikasi yang menggunakan data atau layanan lapisan atasnya harus menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini karena sementara paket IP ketika dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman itu tidak mengandung informasi yang dapat diproses untuk beritahu pengirim apakah pengirimannya berhasil. Nah, ini paket mungkin sampai pada tujuan atau juga rusak atau tidak beraturan atau tidak ada sama sekali. Nah, IP tidak memberikan kemampuan untuk mengirim paket secara ulang gitu ya kalau ada kesalahan. Nah, ini kalau misalkan ya terjadi seperti ini. Nah, hal ini memungkinkan IP berfungsi dengan sangat efisien dalam paket protokol TCP/IP. Keandalan adalah peran lapisan transport. Jadi permasalahannya nanti diselesaikan oleh layer yang selanjutnya itu layer transport. Nah, ini IP media independen. Nah, IP itu beroperasi secara independen dari media yang membawa data pada lapisan bawah tumpukan protokol. Namun, ada satu karakteristik utama media yang dipertimbangkan oleh lapisan jaringan. Ukuran maksimum PDU yang dapat diangkut oleh masing-masing media. Karakteristik ini disebut sebagai unit transmitting maximum atau MTU. Nah, paket IP itu dapat dikomunikasikan secara menggunakan sinyal elektronik melalui kabel tembaga seperti sinyal optik melalui serat atau tanpa kabel seperti menggunakan sinyal radio. Nah, ini adalah tanggung jawab lapisan data link OSI untuk mengambil paket IP dan mempersiapkannya untuk transmisi melalui media komunikasi. Nah, ini berarti bahwa pengangkutan paket IP itu tidak terbatas pada media tertentu. Nah, bagian dari komunikasi kontrol antara lapisan data link dan lapisan jaringan adalah pembentukan ukuran maksimum untuk paket atau MTU tadi ya.
Nah, lapisan data link melewati nilai MTU sampai lapisan jaringan. Nanti lapisan jaringan kemudian akan menentukan seberapa besar paket yang dikirimnya. Nah, terus kemudian ini ada IPv4 paket header. Nah, header paket IPv4 itu terdiri dari field-field yang berisi informasi penting tentang paket. Nah, bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer ketiga. Nilai biner dari masing-masing field mengidentifikasi berbagai settingan dari paket IP. Nah, secara khusus, paket IPv4 menggunakan field identification, flag, dan juga fragment offset untuk melacak fragment-fragment tersebut. Nah, ini bidang penting di header IPv4, yaitu meliputi pertama itu ada versi. Nah, versi itu dia berisi nilai biner 4 bit yang diatur oleh atau yang diatur ke 0100 biasanya yang mengidentifikasikan ini sebagai paket versi IP4. Kemudian ada juga differentiated service atau DS. Nah, ini dulunya disebut bidang type of service atau TOS. Field DS adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas masing-masing paket. Nah, terus kemudian ada juga istilah namanya TTL atau time to life. Nah, ini berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai paket. Pengirim paket menetapkan nilai TTL awal dan itu akan berkurang 1 kali setiap paket diproses oleh router. Nah, kemudian ada protokol di paket headernya. Protokol itu adalah nilai biner 8 bit. Nah, ini menunjukkan jenis muatan data yang dibawa oleh paket yang memungkinkan lapisan jaringan menentukan atau meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Nilai umum meliputi ICMP 1, kemudian TCP itu ada 6, dan UDP 17 gitu ya. Nah, terus kemudian ada source IP address. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri gambarnya. Yaitu berisi nilai biner 32 bit yang memiliki awal IP sumber dari paket. Kemudian header yang terakhir itu adalah destination IP address, yaitu berisi nilai biner 32 bit yang mewakili alamat IP tujuan dari paket. Ya, jadi dua bidang yang paling sering didiferensiasikan itu adalah source dan juga destination IP address. Nah, bidang ini mengidentifikasi dari mana paket itu berasal dan kemana arahnya. Biasanya alamat ini tidak berubah saat berpergian dari sumber ke tujuan. Nah, field header panjang internet atau panjangnya itu terdiri dari panjang total dan header checksum yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi paket. Bidang lainnya digunakan untuk menyusun ulang paket terfragmentasi. Secara khusus, paket IPv4 menggunakan field identification, flag, dan fragment offset untuk melacak fragment-fragment tersebut. Router mungkin harus memecah paket saat meneruskan dari satu media ke media yang lain dengan MTU yang lebih kecil. Nah, terus kemudian keterbatasan IPv4. Nah, keterbatasan IPv4 ini menjadi masalah tersendiri, menjadi masalah utama, yaitu semakin lama penipisan alamat IP itu semakin banyak gitu ya, semakin terjadi ya. Jadi meskipun ada sekitar 4 miliar alamat IPv4, nah cuma semakin banyak perangkat IP enable yang baru selalu terhubung dan potensi pertumbuhan daerah yang kurang berkembang telah meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak alamat. Jadi ya semakin banyak device-device yang baru gitu ya, device-device yang digunakan dan juga yang sudah aktif, nah itu akan menghabiskan IP dari IPv4. Nah, terus kemudian masalah yang kedua atau kendala yang kedua adalah Internet Routing Table Expansion, di mana ini table routing digunakan oleh router untuk membuat penentuan jalur terbaik. Karena jumlah server yang terhubung ke internet semakin banyak juga, nah demikian juga jumlah rute jaringan. Rute IPv4 ini menghabiskan banyak sumber daya memori dan prosesor di router internet. Kemudian masalah yang lain adalah lack of end-to-end connection, connectivity. Nah, di mana ini network address translation atau NAT. Ini adalah teknologi yang umumnya diterapkan dalam jaringan IPv4. NAT menyediakan cara bagi beberapa device untuk berbagi alamat IPv4 publik tunggal. Namun, karena alamat IPv4 publik dibagi atau di-share,
maka alamat IPv4 dari host jaringan internal itu tersembunyi. Nah, ini bisa menjadi masalah bagi teknologi yang membutuhkan koneksi end-to-end. Nah, itu adalah keterbatasan dari IPv4 dan juga masalah-masalahnya. Nah, terus kemudian solusinya adalah penggunaan IPv6. Nah, di sini pada tahun 1990-an, Internet Engineer Task Force atau IETF mulai khawatir dengan isu-isu dengan IPv4 yang semakin menipis dan mulai mencari penggantinya. Kemudian diciptakanlah IPv6 yang mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang sesuai dengan tuntutan jaringan terkini dan yang diperkirakan. Perbaikan disediakan oleh IPv6 meliputi ya peningkatan uh, alamat kuota alamatnya, increase address space, kemudian penanganan paket yang lebih baik serta menghilangkan kebutuhan akan NAT tadi. Kemudian ini model enkapsulasi yang ada atau yang terjadi pada IPv6. Nah, ini salah satu penyempurnaan desain utama IPv6 melalui IPv4 adalah header IPv6 yang disederhanakan. Nah, di sini bisa dilihat kalau pada header IPv6 itu dia meliputi version, terus kemudian traffic class, terus juga ada flow label, terus kemudian ada payload length, ada next header, dan juga hop limit. Nah, terus ada juga source IP address serta destination IP address. Nah, paket IPv6 juga berisi header ekstensi atau IH yang menyediakan informasi menyediakan informasi lapisan jaringan opsional. Header ekstensi bersifat opsional dan ditetapkan atau ditempatkan di antara header IPv6 dan payload. IH digunakan untuk fragmentasi keamanan serta untuk mendukung mobilitas dan juga banyak lagi yang bisa dilakukan. Nah, ini perbandingan antara IPv6 dan IPv4. Jadi di mana header IPv6 disederhanakan menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan IPv4 seperti yang tercantum di bawah ini ya, seperti tadi ya penyederhanaan format header untuk efisiensi paket handling, kemudian lapisan payload untuk meningkatkan throughput dan efisiensi transportasi, kemudian hierarki arsitektur jaringan untuk efisiensi routing, auto konfigurasi untuk pengalamatan, serta pengurangan kebutuhan NAT antara private dan juga public address. Nah, ini tadi kolom IPv6 paket header. Dia ada version. Nah, version ini dia berisi nilai bilangan biner 4 bit yang diatur ke 0110 yang mengidentifikasikan ini sebagai versi IPv6. Kemudian juga ada traffic class. Nah, traffic class ini bidang 8 bit, ini setara dengan bidang IPv4 atau differentiated service atau DS. Kemudian ada juga flow label. Nah, flow label ini bidang 20 bit. Nah, ini menunjukkan bahwa semua paket dengan label aliran yang sama menerima jaringan penanganan yang sama oleh router. Kemudian ada juga payload length. Nah, ini dia berisi bidang 16 bit, menunjukkan panjang bagian data atau muatan paket IPv6. Terus kemudian ada next header. Nah, ini bidang 8 bit, ini setara dengan bidang protokol IPv4. Nah, ini menunjukkan jenis payload data yang dibawa oleh paket. Nah, memungkinkan lapisan jaringan meneruskan data ke protokol lapisan yang di atasnya yang sesuai. Kemudian ada juga hop limit. Nah, di mana ini field 8 bit menggantikan field TTL IPv4. Nah, nilai ini dikurangi dengan nilai 1 oleh setiap router yang meneruskan paket. Saat counter mencapai 0, paket akan dibuang dan pesan ICMPv6 time exceeded diteruskan ke host pengirim. Nah, ini menunjukkan bahwa paket tersebut tidak mencapai tujuannya karena batas hop terlampaui. Kemudian ada source IP address dan destination IP address. Nah, source ini itu bidang 128 bit untuk mengidentifikasi alamat IPv6 dari host pengirim. Nah, kalau yang destination itu sama, dia 128 bit juga. Nah, ini untuk mengidentifikasi alamat dari host penerima. Nah, ini selanjutnya adalah routing.
Nah, routing ini adalah proses pengidentifikasian jalur terbaik menuju tujuan. Router yang terhubung ke segmen jaringan lokal disebut sebagai default gateway. Nah, peran lain dari lapisan jaringan adalah mengirimkan paket antar host. Host dapat mengirim paket ke diri dia sendiri atau itself. Nah, di mana host dapat melakukan ping sendiri dengan mengirimkan paket ke alamat dia sendiri yang disebut sebagai antarmuka loopback. Nah, ping antarmuka loopback menguji tumpukan protokol TCP/IP di host. Kemudian bisa juga mengirim ke host lokal. Ini adalah host pada jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Host berbagi alamat jaringan yang sama. Terus kemudian bisa juga melakukan remote host. Ini adalah host pada jaringan jarak jauh, di mana host tidak berbagi alamat dengan jaringan yang sama. Terus selanjutnya adalah default gateway. Nah, gateway default adalah perangkat jaringan yang dapat mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Ini adalah router yang bisa mengarahkan lalu lintas keluar dari jaringan lokal. Nah, fungsi utamanya itu dia mengatur lintasan ke jaringan yang lain. Terus kemudian dia juga bisa dapat mengambil data in dan forward data out. Memiliki local IP addresses di dalam rentang alamat yang sama sebagai host di dalam jaringan. Jadi kalau analoginya misalkan kita menggunakan analogi bahwa jaringan itu seperti kayak sebuah ruangan. Maka default gateway itu seperti pintunya. Jika kita mau pergi ke ruangan yang lain atau ke jaringan yang lain itu harus melalui pintu tersebut. Nah, sebagai alternatif, PC atau komputer yang tidak mengetahui alamat IP dari default gateway atau dari gateway gateway defaultnya, itu seperti orang dalam sebuah ruangan yang tidak tahu di mana letak pintunya. Nah, mereka bisa bicara dengan orang lain di ruangan sebelah atau jaringan sebelah, tapi mereka tidak tahu alamat gateway defaultnya atau tidak ada di gateway default. Maka dia tidak ada jalan keluar. Terus kemudian ini routing table. Nah, ini ketika sebuah host mengirimkan sebuah paket ke host lain, ia akan menggunakan table routing untuk menentukan kemana harus mengirim paket. Jika host tujuan berada pada jaringan jauh, paket diteruskan ke gateway default atau default gateway. Nah, table routing dapat menyimpan informasi tentang directly connected route atau remote route serta default route. Nah, di sini ya, jadi kalau misalkan apa namanya mengirim jaringan atau terhubung dengan jaringan itu alamat-alamat yang terhubung ada di dalam tabel routing. Nah, kalau misalkan alamat tersebut tidak ada, berarti dia ada di uh, routing yang lain atau di tabel yang lain. Nah, biasanya nanti melalui default gateway untuk terhubung ke tabel routing tersebut. Nah, tabel routing antar router itu dapat menyediakan informasi ini ya, directly connected routes, artinya rute ini berasal dari interface router aktif. Router menambahkan rute yang terhubung langsung saat sebuah intermuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Masing-masing interface router terhubung ke segmen jaringan yang berbeda. Kemudian ada juga yang namanya remote routes. Nah, ini rute ini berasal dari jaringan jarak jauh yang terhubung ke router lain. Rute ke jaringan ini dapat dikonfigurasi secara manual di router lokal oleh administrator jaringan atau dikonfigurasi secara dinamis dengan menggunakan router lokal menukar informasi routing dengan router lain menggunakan protokol perutuhan dinamis. Kemudian ada juga default route, di mana seperti host, router juga menggunakan rute default sebagai upaya terakhir jika tidak ada rute lain ke jaringan yang diinginkan di tabel routing tersebut. Nah, ini model IPv4 routing table. Jadi pada router Cisco iOS, perintah show IP route dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing router, di mana di sini selain menyediakan informasi routing untuk jaringan dan jaringan jarak jauh yang terhubung langsung, tabel routing juga memiliki informasi tentang bagaimana rute dipelajari, tingkat kepercayaan, dan penilaian rute. Saat rute terakhir diperbarui dan antar muka mana yang akan digunakan untuk menjangkau tujuan yang diminta. Jadi ketika sebuah paket tiba di interface router, router memeriksa header paket untuk menentukan jaringan tujuannya dia. Jika jaringan tujuan sesuai dengan rute di tabel routing, router meneruskan paket menggunakan informasi yang ditentukan di dalam tabel routing. Jika ada dua atau lebih rute yang mungkin ke tujuan yang sama. Metrik tersebut digunakan untuk menentukan rute mana yang muncul di dalam tabel routing nantinya. Oke, baik.
itu pembahasan kita hari ini tentang network layer. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.